planningnya gimana kayak gitu. Jadi ini yang bisa saya share, ada modal trading. Modal trading menghasilkan profit trading. Profit tradingnya tentunya harus dibagi. Ada yang jadi bisa dinikmati jadi modal cadangan dan modal tambahan. Sederhananya kayak gini. Apa itu modal trading? Sejumlah uang yang dialokasikan untuk trading sehari-hari dan akan dijadikan toko yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Jadi modal trading itu, misalnya Anda modal trading Anda 100 juta, ya toko Anda itu. Anda makan dari toko itu. Toko itu, tapi fungsi toko itu bukan buat makan. Buat meningkatkan modal Anda, meningkatkan aset Anda, supaya Anda bisa terus makan dari toko itu. Seperti itu. Profit trading adalah keuntungan yang sudah direalisasikan dari kegiatan trading Anda. Yang disebut profit yang sudah dikeluarkan dari portfolio saham Anda. Jadi profit itu bukan ketika floating. Floating bisa hilang lagi. Profit adalah kalau misalnya Anda trading modal 10 juta, udah untung 2 juta, 2 jutanya udah dikeluarin, udah di rekening bank Anda, udah ada pakai makan-makan, udah Anda pakai beliin baju, atau pakai beliin itu sepeda anak, dan lain-lain, itulah profit. Ketika masih floating, masih di bursa, atau apalagi sahamnya belum dijual, itu masih jauh dari profit. Profit itu harus dicairkan sudah di rekening Anda, itulah profit trading. Alokasi profitnya bisa dibagi, misalnya profit 10 juta, 3 jutanya dinikmati, profit 9 juta, 3 jutanya dinikmati, 3 juta buat modal cadangan, 3 juta buat tambahan modal masuk lagi ke modal trading. Seperti itu. Modal cadangan, apa itu modal cadangan? Adalah keadaan khusus dalam trading, di mana kalau itu saya pribadi, saya sering cerita di podcast, saya punya modal cadangan. Sebagian profit yang saya keluarkan di bursa saham, saya jadikan modal cadangan. Seperti itu. Jadi kalau market crash dan lain-lain, saya lihat ada saham menarik buat investasi jangka panjang, saya beli pakai modal cadangan. Ini untuk nunggu opportunity langka ya, untuk memperoleh keuntungan atau dana tambahan kalau modal kita berkurang secara signifikan. Kalau modal kita udah turun, bisa modal cadangan itu buat nambah lagi. Kayak gitu. Tambahan modal ya untuk ditambahkan ke modal trading, sisanya dinikmati. Dinikmati itu ya untuk kebutuhan sekunder, tersier, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk full-time trader, itu kebutuhan trading, modal trading itu dipakai kebutuhan sehari-hari. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh full-time trader, jadi lebih susah. Karena, oh ya ini buat tabungan, ini di skip aja. Untuk full-time trader, kebutuhan trading itu diambil dari kebutuhan sehari-hari, bukan dari profit trading, karena profit trading nggak stabil. Kalau kebutuhan sehari-hari nggak bisa dipenuhi, Anda nggak bisa dapat profit trading. Anda nggak trading lebih baik kalau Anda lapar, mungkin uang sekolah anak minggu depan harus dibayar, Anda nggak jadi trading lebih baik kalau kayak gitu. Anda lebih stres, pressure lebih besar, otak emosional, otak reptil semakin mungkin ke-trigger, itu lebih bahaya. Jadi yang butuh Anda lakukan adalah Anda makan dari modal trading. Misalnya modal trading Anda 100 juta. Anda butuh 5 juta sebulan. 5 juta sebulan, modal trading 100 juta, berarti kalau Anda makanin modal trading Anda akan survive selama 20 bulan. Anda makan terus, kalau modal trading Anda nggak berubah. Tugas Anda tentunya adalah meningkatkan modal ini. Meningkatkan modal ini, itu tugas Anda kan. Nah, tugas Anda meningkatkan modal trading. Modal tradingnya supaya nggak habis dalam 20 bulan. Kalau dalam 20 bulan jadi 200 juta modal trading Anda, maka Anda bisa terus makan dari modal trading kan. Anda bisa terus jadi full time trader. Profitnya dibagi-bagi, jadi tugas Anda, tapi Anda makan dari sini, bukan dari sini. Seperti itu. Itu sebabnya banyak trader pengen punya penghasilan lain. Supaya kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi atau setengahnya terpenuhi, dan yang diambil dari modal trading lebih sedikit.
Kayak gitu, modalnya besar, itu sebabnya ya saya bilang banyak trader cari penghasilan lain. Kayak gitu. Jadi dan enaknya jadi trader retail adalah tujuannya kan investasi jangka panjang, income tambahan jangka pendek, peningkatan modal trading. Jadi tanpa ada pressure seperti itu. Dan menurut saya pribadi keuntungan trader retail atau yang nggak punya tekanan harus profit dalam waktu singkat, kalau nggak profit gue harus mundur, harus tutup, harus berhenti jadi trader. Pertama, trader retail atau trader ya itulah investor atau trader retail umumnya memiliki kebebasan penuh dalam trading. Nggak harus untung setiap hari, nggak harus untung sekian persen. Simply bisa nunggu, bisa buat strategi jangka panjang, bisa nunggu sahamnya murah dulu baru dibeli dan lain-lain. Tidak perlu mendapatkan sejumlah profit untuk memenuhi kebutuhan dan tidak menderita efek langsung kehidupannya. Ngeri banget, saya pernah mengalami kalau Anda misalnya Anda nggak bisa untung, nggak bisa cuan, Anda harus makan ini. Anda harus makan Anda terancam dan lain-lain, itu sangat ngeri secara psikologis seperti itu. Jadi kalau Anda terimpact, Anda akan kesulitan itu untuk trading. Untuk trading sebentar. Seperti itu. Oke, jadi itulah full time trader. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan di bawah. Nanti saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Seperti itu. Saya lanjut dulu, mungkin ini nanti setengah jam lagi saya lanjut dari analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, ini nanti habis break makan siang kita lanjut